Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kepada Allah, salam dan salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, pada kesempatan ini kita mau berbagi tentang 6 kesempurnaan salat yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya'u Ulumuddin. Maksud dari 6 kesempurnaan salat ini adalah bahwa salat itu dia memiliki dimensi fisik dan dimensi rohani. Dimensi fisik itulah yang kita pelajari dalam fikih. Bagaimana salat itu harus rukunnya harus terpenuhi, bagaimana sholat itu syaratnya harus dilengkapi, bagaimana sholat itu badan fisik kita harus bersih dari najis dan hadas, kemudian pokoknya semua syarat dan rukun terpenuhi. Kalau itu sudah kita sempurnakan, baru sholat kita sempurna dalam hukum. Tapi untuk mencapai faedah-faedah yang lebih besar dari sholat itu, maka ada 6 hal yang perlu diperhatikan menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah hudur al-qulub al-qalbi, hudur al-qalbi atau kehadiran hati kita dalam sholat. Kehadiran hati ini maksudnya adalah bagaimana hati kita merasakan atau hati kita itu mengingat Allah sesuai dengan lafaz-lafaz sholat yang kita ucapkan, sesuai dengan gerakan sholat yang kita lakukan. Hati kita itu tidak berbeda apa yang kita ingat dengan apa yang kita sebut. Ketika kita membaca Allahu Akbar, hati kita membayangkan, merasakan kebesaran Allah. Ketika kita membaca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sungguhnya sholatku, amal ibadatku, hidup dan matiku, karena terasa oleh kita betapa seluruh alam semesta, ibadah kita, amal kita adalah milik Allah. Ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terasa oleh kita bahwa yang disembah itu hanya Allah dan hanya kepada Allah minta tolong. Ketika membaca kita Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini, terasa kita bahwa kita memohon kepada Allah, mohon ampunan, mohon kasih sayang, mohon kesempurnaan, mohon ditinggikan derajat kita, mohon diberi kita rezeki oleh Allah, mohon kita dapat hidayah, mohon kita kesehatan, mohon kita ampunan. Terasa oleh hati kita bahwa kita meminta ketika membaca. Itulah kehadiran hati kita dalam salat. Jika hati kita berbeda dengan apa yang kita ucapkan, maka otomatis salat kita tidak sempurna menurut Imam Al-Ghazali. Yang kedua, kefahaman. Faham kita. Kalau ini kehadiran hati kita merasakan apa yang diucap, ini adalah kefahaman kita. Faham kita apa yang kita baca, kemudian faham kita apa makna gerakan sholat itu. Ketika kita rukuk, kita merasakan keagungan Allah. Ketika kita sujud, kita merasakan keagungan Allah. Kita ini adalah orang yang hina. Faham kita apa yang kita lakukan. Paham kita apa yang kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Paham kita bahwa kita membayangkan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini perlu kita belajar bahasa Arab ini. Kalau tidak pandai kita bahasa Arab, maka bacaan sholat kita tidak paham kita. Atau minimal kita mengulang-ulang apa makna dalam bacaan sholat itu. Yang ketiga adalah mengagungkan Allah. Ketika kita sholat, kita harus mengagungkan Allah. Ta'zim. Merasakan kehinaan diri kita di hadapan Allah. Bahwa Allah itu maha besar. Allah maha agung. Allah yang mengatur alam semesta. Allah yang mengatur diri kita. Allah yang menggerakkan kita. Allah yang melakukan apa saja yang dikehendakinya. Allah yang kuasa atas segala sesuatu. Terasa oleh kita bahwa kita ketika sholat itu hanyalah hamba Allah. Dari sekian besarnya alam semesta ini, kita hanyalah hamba Allah yang kecil, hina di depan Allah. Itulah ta'zim. Terasa kita dalam sholat, maka sholat kita insya Allah akan mendapat kesempurnaan, kekhusyukan yang baik. Kalau kita khusyuk, qad aflahal mu'minun, maka beruntunglah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Yang keempat, segan kita. Segan ini artinya ya kita dalam sholat merasakan bahwa kita ini menghormati, merasakan apa yang diberikan Allah kepada kita.
bahwa semua yang diberikan Allah itu adalah bukti kasih sayang kita kepada Allah, bukti kasih sayang Allah kepada kita. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian yang kelima adalah raja penuh harapan, penuh harap, berpikir positif kita. Dalam sholat jangan kita bayangkan bahwa Allah itu maha kejam, Allah itu tidak adil, Allah itu memperlakukan kita semena-mena. Tidak, kita membayangkan kasih sayang Allah. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita berharap Allah melimpahkan rahmat kita kepada kita, karena kita hanya hidup dengan rahmat Allah. Kalau kita tidak mendapat rahmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa di dunia. Kita berharap terus rahmat Allah. Mudah-mudahan dengan sholat ini kita mendekat kepada Allah dan kita dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga ada rasa malu kita dalam sholat, menjaga diri kita, malu kita kepada Allah, malu kita melakukan kesalahan. Itulah yang kita rasakan dalam sholat agar sholat kita sempurna menurut Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.